Kita tuh rindu saja. Iya, Rindu. betul. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol dengan orang Papua. Ingin sekali Iya. dia supaya orang tuh bisa paham ya. Iya, Bisa paham betul. iya, Jangan punya pikir sendiri. iya, Kan begitu ya, betul. Pak Ondro? Kami ingin melihat masa depan ya, perjalanan panjang ke depan Iya. lebih tertata. Iya, Lebih tertata. Betul. Itu maksudnya itu aja. Itu aja. Iya, kita diambil foto biar keaslian. Ya. Apa kalau Prof cerita itu mereka masih begitu. Tidak program pemerintah sudah semakin jauh, tapi masih ada yang tertinggal. Itu. Ini kami Iya, bertiga urusannya itu persis. Mau meneliti, bukan meneliti, tahu. supaya kerangka kerja ke depan Iya, itu bisa maju dibahas. bersama-sama. betul. Itu aja. Oh, yang tertinggal ini bisa ditarik untuk Jangan terlalu jauh. iya, Maju boleh tapi juga jangan terlalu jauh. iya. Nah itu satu. Iya. Pak Kasmirus Pak Kasmirus Kedua, nama panggilan Pak Kasim. ini Kris, Iya, ini Kris, iya. ini Daris. Ini Bambang. Oh, Bambang. Hebat. Hebat. Kita bawa banyak mahasiswa. Namanya guru. Oh iya, Ini guru. Mahapur. Saya pernah lewat saja di UI di Depok. Yang satu lagi. Iya, Yang satu lagi. Kami tuh dikasih tahu oleh kawan-kawan. Tolong tanya Bapak Kasim. iya, Minta jelaskan ke kita. iya. Ini cara orang asli lihat dunia ini bagaimana? Ini kan kawasan, Iya, ada itu filosofinya apa begitu? Kita datang nih, ambil tanah, main pakai, bangun, tapi mungkin melawan arah angin kah? Gitu. Kami disuruh tanya Bapak, Betul. apa yang dilanggar gitu ya? Iya, betul. Sebenarnya kita sudah menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Di dalam UKNKRI kita kan sudah diakui pada tahun 1969 waktu PPR. Tapi dari 1969 sampai hari ini kayaknya ada belum diperhatikan seutuhnya, sehingga pada saat itu kan Papua minta merdeka ya, karena ketidakperhatian ini. Tapi terus kemudian pemerintah kasih otonomi khusus. Nah, otonomi khusus menurut saya itu sudah bagus, jadi kepala dilepas, ekornya dipegang. Iya kan istilah. Tapi ada yang dilepas juga. Ya, nanti ke depan mungkin kalau sudah mampu jalan sendiri, mungkin itu. Jadi memang saya akui bahwa orang Jakarta itu sangat bijaksana dalam hal menentukan apa program atau aturan. Itu sangat bijaksana karena saya paham bahwa negara Indonesia ini kan negara pulau-pulau. Jangan sampai pulau-pulau daerah ini yang dijaga oleh Jakarta. Memang Jakarta sangat bijaksana. Tapi sampai di daerah malah kami punya pemerintah daerah di sini yang sendiri tidak perhatikan kami. Begitu. Jadi saya dulu mantan anggota Majelis Rakyat Papua, MRP petinggi negara juga dari Republik Indonesia untuk Papua. Jadi kami level di MRP itu sama dengan gubernur.
level dengan gubernur di daerah otonomi khusus, minta maaf. Kalau DKI kan DKI sendiri khusus, kan ada kita di Papua begitu. Jadi memang kurang perhatian dari kita pemimpin di daerah, bukan di Jakarta yang salah. Setelah kami bawa bahasa dari bawah sampai di Jakarta, orang Jakarta kali, wih, kok kenapa bisa begitu? Padahal maksud kami begini. Jadi memang bukan Jakarta yang salah. Kalau dari sisi itu, akhirnya kami kan tidak diperhatikan. Jadi sedikit-sedikit pejabat kita ini maunya malam minggu di Jakarta. Ini fakta. Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah terbang. Ini kelakuan. Waktu saya MRP kan saya jumpa di pasar Senen. Ada seorang ibu penjual makan. Saya bilang, "Bapak dari mana?" "Dari Papua." Baru ibu tanya saya, "Kenapa orang Papua tiap malam minggu di sini orang yang sama?" Wih, saya kaget. Ternyata ada perhatian dari saya sendiri, rasa tidak enak. Mengapa? Dulu Presiden B.J. Habibie, SBY, waktu saya Majelis Rakyat Papua, presiden kita SBY. Jadi SBY pesan sama kami begini, "Tegur, kamu punya pejabat tinggi daerah, jangan tiap malam minggu dia di Jakarta." Jadi dia itu pejabat di sini, kantornya di Jakarta. Bupati, bahwa bupati harus orang asli Papua. Karena Undang-Undang 21 dia hanya bicara untuk gubernur dan wakil gubernur toh. Itu juga mainnya Singapura. Mereka, wah, kamu main apa ke sana? Main ke kampung sana, Provinsi Gula apa, supaya kamu tahu. Lihat dengan mata ini apa yang harus kita angkat. Memang semua penting. Saya minta maaf, cerita kita memang pernah kita kuliah kilat dengan dosen-dosen UI di sana di Jakarta waktu kami Jakarta. Tapi cuma 2 minggu saja. 2 minggu ini juga kalau otak itu tidak cerdas, tidak dapat. Karena dipersempit. Sampai sore, sampai setengah malam. Iya. Akhirnya saya dapat, ya puji Tuhan masih bisa merekam teman-teman guru besar dari UI itu. Jadi memang kalau Jakarta kemarin itu mungkin saya lihat waktu pembuatan peta untuk investor. Itu awal waktu itu saya MRP, yang ini sudah digambar dari Jakarta bahwa Papua kawasan ini, yang ini punya saya. Orang beruang yang gambar, orang beruang kaki 2 kan, kalau beruang kakinya beruang kaki 2 kan, ini banyak duit maksudnya begini. Beruang kaki 2 yang gambar itu. Jadi dia tidak tahu di situ wilayah itu ada kampung lokalnya tidak. Jadi tidak begitu. Kawasan sakral dan tempat-tempat sakral, tempat-tempat ritual. Iya. Begitu, Bro. Bukan sama ngada-ngada, ini fakta yang kita dapat. Saya ini orang NKRI harga mati pun. Dari mulai penerjunan bapak saya yang jadi saya tahu pasti. Soekarno dari mana, lewat mana. Beni Murdani lewat mana, saya tahu. Sudah besar begitu. Jadi kami itulah. Jadi ada kurang serius perhatian dari kami punya pemerintah daerah, bukan dari Jakarta. Iya. Kalau Jakarta dia sudah lihat
Begitu kita bawa kasih informasi ini ke Jakarta, itu orang, kok kenapa bisa begitu? Jadi dia bertanya-tanya. Aku cara penerapan mungkin itu. Yang saya tahu bahwa kalau saya salah ya bisa ditegur. Kita pun dana APBD, dana WOTU, dana DAW, apa ini kan. Waktu saya dengar, Maha Guru Besar di Jakarta dari dulu, tanggal 1 Januari uang sudah masuk di rekening gubernur, bupati, wali kota. Mungkin ini saya salah, tapi yang itu yang saya tahu. Tapi uang tiba di sini, itu bulan ketiga. Jadi ini mungkin didepositokan di tengah jalan. Diambil 2 bulan. Oh iya, coba bayangkan. Ini triliun. Iya. Triliun dibelabukan di sampai tidak kerja saja sudah puluhan miliaran. Hanya 3 bulan, 2 bulan dibelabukan, baru bulan ketiga. Saya tidak dapat informasi apa pendidikan seperti itu di Jakarta. Waktu capacity building itu yang dosen-dosen mereka. Di situ saya tahu, jadi saya biasa protes mereka. Hanya mereka tidak mau pakai saja, tidak pakai saja, tidak perlu. Wawasan ada di saya. Begitu, jadi setiap orang Jakarta datang mereka. Badan Intelijen Negara datang ke saya di sini, bagaimana Papua, bagaimana Merauke tenang saja. Indonesia ini yang merdekakan orang Merauke. Kasih kesaktian di Soekarno. Dengan itu nama Garuda. Garuda bukan dari mana, itu dari sini. Mengapa orang Merauke tidak pernah berteriak merdeka? Ini Nama Garuda. Iya, burung Garuda. Akhirnya Soekarno diambil simbol itu untuk lambang. Dapat pesan langsung jam 10 bulan 8 tanggal 17. Lewat dari situ kok kena peluru. Lewat jam saja, lewat menit saja, tak. Kurang dari situ juga mati. Jadi tepat jam 10 tanggal 17 bulan Agustus langsung diikrarkan. Tidak ada bunyi senjata waktu Soekarno itu. Itu dari sini. Makanya orang Merauke tidak mau berteriak dengan tanah boleh berteriak. Karena kami tidak mau mengkhianati keputusan kami. Kami yang memerdekakan sudah Soekarno yang diterapkan kemerdekaan. Tapi apa nyatanya kami tidak diperhatikan lagi. Ini pro untuk PN. Ingat itu. Tongkat Garuda Sakti. Tongkat Garuda Sakti itu apa dari sini. Sekarang cari di museum tidak ada. Jadi kembali kemari. Kembali ke sini. Ada yang punya. Juara 1. Iya, begitu Prof. Ini wawasan politik negara di waktu Indonesia merdeka. Ini anak sudah tahu sekarang. Jadi jangan orang pakai Garuda, saya tidak tahu asal usul. Asal usul dari sini. Jadi kalau perjalanan sejarah kan panjang. Iya. Apakah titik otsus itu menjadi penting? Sebenarnya perencanaan dari pemerintah itu sudah bagus. Hanya pelaksanaan, menerapkan yang ini banyak orang masuk di tengah. Padahal itu kan pemerintah dia kasih otonomi khusus ini supaya kita kerja menurut cara kita. Walaupun undang-undang umum dia ada, tapi kan kita punya undang-undang khusus, begitu. Waktu dulu Pak Wondo di MRP, Iya. apa hasil terbaik keputusan?
sebenarnya yang penting sekali. iya, yang itu pada saat itu kan kita awal itu mau supaya kita ada dapat kelonggaran bebas dari kurungan. Kalau kita di MRP itu sepertinya ada tinggal di dalam kandang kurung, jadi tidak boleh berhubungan dengan di luar. Yang sistem ini yang tidak tahu ini dirancang oleh bagaimana, tapi kita tidak boleh berhubungan ekonomi. Tidak boleh, dilarang. Hanya keputusan adatnya. Iya, perspektif kalau adat. kita melayani adat, karena anggarannya tidak dianggarkan untuk pelayanan ke masyarakat adat. Yang itu yang saya temui. Jadi tidak ada dana pos dana khusus untuk melayani pengaduan masyarakat. Jadi kalau donatur kami tidak bisa melayani. Tidak tahu ini yang atur siapa. Tapi itu yang saya alami. Kita yang ketemu rakyat langsung, Ya, gitu ya. begitu. Tapi tidak ada kewenangan apa-apa untuk implementasi pembangunan, nggak ada. Itulah, kita hanya punya ada melindungi tentang keberpihakan saja. Harus pembangunan ini ada berpihak kepada masyarakat Papua begitu. Kalau kita ini anak muda Iya. dari tanah jauh, mungkin kurang paham. Iya. Orang asli melihat tanah itu seperti apa? Leluhur itu apa?